Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, Hukum Acara Peralihan Agama, kelas 2.7, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Ekonomi Syariah. Di kelompok 10 ini kami yang beranggotakan yang pertama Putra Pratama Zulianda dengan nomor BP 1910113145 dan saya sendiri Silvina Firna Muklis dengan nomor BP 1910113130. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah. Pengertian ekonomi secara etimologis adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos atau rumah tangga dan nomos atau peraturan atau hukum. Sedangkan syariah merupakan istilah yang digunakan untuk aturan-aturan yang berlandaskan hukum Islam. Sedangkan pengertian dari ekonomi syariah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari wahyu ilahi. Menurut para ahli yaitu SM Hasanuddin, ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya untuk memberikan kepuasan atau satisfaction lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap sang kholik dan masyarakat. Yang kedua yaitu dasar ekonomi syariah. Ekonomi Islam terdiri dalam ketiga aspek, yaitu aspek akidah atau tauhid, hukum atau syariah. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal. Yang pertama, pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ilahiyah. Yang kedua, pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat rabbaniyah. Ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiyah. Ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiyah berpijak pada ajaran tauhid uluhiyah ketika seseorang mengesahkan dan menyembah Allah dikarenakan kapasitas Allah sebagai zat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukannya. Quran Surah Al-An'am ayat 102 dan Az-Zariyat ayat 56. Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah sebagai satu bentuk penyembahan kepadanya, termasuk ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya. Adapun pembahasan tentang ekonomi Islam sebagai ekonomi rabbaniyah berpijak pada ekonomi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah melalui segala hal yang telah diciptakannya, dengan selalu meyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta. Allah juga sang pemberi rezeki dan Allah adalah Tuhan pengatur alam semesta. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan ekonomi syariah. Adapun ekonomi syariah bertujuan untuk keadilan, di mana hal ini tertuang dalam Economic System of Islam, karangan Hadrat Mirza. Sistem ekonomi syariah cenderung didefinisikan sebagai suatu upaya dalam pemenuhan keadilan. Dalam konteks ekonomi, keadilan tersebut ialah pemerataan aset dan sumber daya yang ada, baik dalam bentuk pendapatan maupun konsumsi. Ekonomi syariah juga bertujuan untuk kepentingan sosial yang dimana kepentingan sosial ini kepemilikan kekayaan dalam Islam hanya diajukan sebagai suatu kepentingan individu. Terdapat nilai luhur yang terkandung dari kepemilikan harta antar individu. Harta, aset, dan sumber daya dimiliki manusia harusnya digunakan untuk tujuan menjaga, bukan hanya menjaga pemilik harta itu secara pribadi, tapi juga untuk mengamankan stabilitas dan integritas sosial dalam masyarakat. Itulah sebabnya harta tidak hanya dipandang sebagai objek pemenuhan kebutuhan, skala pengukur kepuasan dan kebahagiaan. Harta juga dipandang sebagai subjek dalam menentukan hubungan sosial yang penuh rasa tanggung jawab. Lebih lanjutnya, konsep ini dianggap sebagai bentuk social security system. Konsep tersebut digunakan dalam ekonomi syariah dengan tujuan menjamin kesejahteraan masyarakat melalui rasa tanggung jawab dan keseimbangan sosial atau social balance.
Selanjutnya yang keempat yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan peradilan agama dalam ekonomi syariah. Dasar-dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada masa reformasi, sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang kini namanya Badan Arbitrasi Syariah Nasional atau Basarnas, yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Dasar hukum arbitrase adalah sebagai berikut. Jika kamu lihat ada persengketaan antara keduanya, maka utus seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan untuk mendamaikan. Jika kedua hakim tersebut sungguh-sungguh memperbaiki, niscaya Allah memberi taufik kepada mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 35. Dan dianggap belum beriman kecuali mereka telah menunjuk kamu sebagai hakim terhadap sengketa mereka. Mereka harus sepakat dan dengan sukarela mentaati keputusanmu sebagai hakim. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Selanjutnya pasal 1338 KUH Perdata. Itu sistem hukum terbuka, yaitu semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan ditentukan oleh undang-undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum yang berlaku di Indonesia mengatur sistem terbuka. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, kompetensi absolut pengadilan agama ditambah dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama itu direduksi oleh perangkat hukum lain, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah. Munculnya isi perjanjian di mana para pihak menyepakati jika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi suatu perjanjian, yang termasuk di dalamnya mengenai pilihan lembaga dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur litigasi dapat diselesaikan di pengadilan agama, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur non-litigasi dapat musyawarah mufakat, mediasi, perbankan, menuju lembaga arbitrase Basarnas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Putra. Kepada Putra dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kami, yaitu prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab 2009-410 menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Seterusnya, keyakinan atau pandangan hidup seperti ini akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas kepada Tuhan, yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan terbentuknya government. Prinsip akidah menjadi fondasi paling utama yang akan menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan Tuhan akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Selanjutnya, prinsip keadilan.
Di antara pesan-pesan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah penegak keadilan. Kata adil berasal dari Arab yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak bersebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu kecuali berpihaknya kepada siapa saja yang benar, sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapatkan perhatian serius dari para ulama. Dalam operasional ekonomi syariah, keseimbangan menurut peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah atau kemenangan dan keberuntungan. Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Selanjutnya, prinsip maslahat. Secara sederhana, maslahat diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah sebagai bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral, duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan dan bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap maslahat apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan, maka kegiatan harus memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas termasuk lingkungan. Selanjutnya, prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Yang dimana tolong-menolong itu contohnya sedekah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain, zakat merupakan salah satu instrumen dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain. Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder, dan penunjang dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Di samping itu, uang berfungsi untuk cobaan Allah, apakah seorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Al-Quran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter. Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau akad komersil dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat. Tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini disyaratkan berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudaratan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal. Dan penggunanya yang tidak etis atau egaliter akan membuatnya individu yang bersangkutan tercela pada pandangan syarat. Selanjutnya, yang terakhir, prinsip keseimbangan. Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan atau tawazun sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, yaitu keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real, risiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dari pembangunan ekonomi syariah tidak hanya diarahkan kepada pengembangan sektor korporasi semata, namun juga pengembangan sektor ekonomi kecil dan mikro, yang tidak jarang input dari upaya-upaya pengambilan sektor ekonomi secara keseluruhan. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami.
Apabila ada kekurangan atau kesalahan, dimohonkan untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.